warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadiatul Basa, kelas 4B, nama absen 10. Kali ini kita akan membuat eksperimen melayang ke apung dan tenggelam menggunakan hidrometer. Apa itu hidrometer? Hidrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur massa jenis suatu zat cair. Alat dan bahannya adalah penggaris, lalu sedotan 3 buah ya, lalu 1 spidol, 3 plastisir, dan 3 buah cairan yang berbeda, yaitu minyak, air garam, dan air biasa. Aku mau kasih airnya 400 ml saja ya. Dan mari kita buat. Pertama-tama kita ambil 1 plastisir, lalu dibulat-bulatin seperti ini ya. Nah, sampai jadi seperti ini. Lalu kita ambil 1 sedotan, diginiin. Nah, kalau sudah begitu, kita kasih ini dari angka 0 ya. Kita ukurnya dari angka 0. Oke, kalau sudah seperti ini, kita buatnya harus 3 ya, karena cairannya ada 3. Kita skip saja biar cepat. Tada, udah jadi 3-3-nya. Mari kita uji dulu. Yang pertama, untuk yang minyak, pakai warna kuning. Kalau yang kedua pakai air garam warna biru. Yang kedua air biasa warna merah. Nah, jadi di sini melayang ke apung dan tenggelam. Kita akan membahas ketiga-tiganya. Yang pertama, yang tenggelam dulu ya. Kok bisa tenggelam? Karena yang minyak, hidrometernya tenggelam pada skala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pada skala 8. Kalau yang garam tenggelam pada skala 3. Yang kedua, air biasa pada skala 1, 2, 3, 4, 5. Mengapa hidrometer pada minyak tenggelam? Karena massa jenis bendanya lebih besar daripada gaya angkat airnya. Yang kedua, yang hidrometer pada garam. Mengapa dia terapung? Karena massa jenis bendanya lebih kecil daripada gaya angkat airnya. Yang ketiga, mengapa bisa melayang? Karena massa jenis bendanya sama dengan gaya angkat airnya. Kesimpulannya adalah
Yang pertama adalah semakin dalam panjang hidrometer yang tenggelam, maka massa jenis zat cair yang diukur lebih kecil. Yang kedua, semakin dangkal hidrometer yang tenggelam, maka massa jenis zat cair yang diukur lebih besar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Rafif dari kelas 4 yang nomor absen 22. Saya akan mencoba hukum Archimedes. Yang pertama, kita akan memasukkan sedotan dengan plastisin ke dalam air dan hasilnya terapi. Yang kedua, kita akan tambahkan garam kurang lebih 6 sendok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika sudah, kita aduk. Jika sudah kita aduk rata, masukkan sedotan dengan plastisin ke dalam airnya dan hasilnya melayang. Yang ketiga, kita akan memasukkan sedotan dengan plastisin ke dalam minyak dan hasilnya tenggelam. 1. Contoh benda mengapung adalah kertas. Dua, contoh benda melayang yaitu telur. Ketiga, contoh benda tenggelam yaitu batu. Assalamualaikum Bu Erma. Nama saya Seva, kelas 4C, nomor absen 18. Saya akan mengirimi tugas IPA. Pertama-tama saya akan memasukkan telur di air tawar. Yang kedua, saya akan memasukkan telurnya ke dalam air yang dengan berisi banyak garam. Yang ketiga, air tawar dengan sedikit garam. Ini gelas pertama tenggelam. Gelas kedua terapung. Gelas ketiga melayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alifiano Zafran Fadila, kelas 4B nomor absen 19. Saya ingin melakukan percobaan hukum Archimedes.
Alat dan bahan yang digunakan adalah 3 buah sedotan, 1 penggaris, 1 spidol, 1 gelas air garam, 1 gelas minyak, dan 1 gelas air biasa, dan 3 buah plastisin. Langkah pertama, buat skala pada sedotan menggunakan penggaris dan spidol. Setelah itu, bulatkanlah plastisinnya. Setelah itu, ambil 3 buah sedotan yang tadi kita sudah memberi skala dan tusukkan pada plastisinnya. Habis ini taruh di apakah yang terjadi, mengambang, melayang, tenggelam, terapung. Inilah yang terjadi. Di air garam terapung, di minyak tenggelam, dan di air biasa melayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua, nama saya Aska Mahija Kalbani dari kelas 4D, nomor absen saya 8. Kali ini kita akan praktek benda terapung, melayang, dan tenggelam. Inilah wadah yang kita perlukan: air putih, garam, dan minyak. Kita coba ya. Air putih terapung, garam melayang, dan minyak tenggelam. Sekian, terima kasih ya. Assalamualaikum semua. Sekarang kita akan uji coba di air bersih apakah akan mengapung, apakah di air garam akan melayang, di minyak apakah akan tenggelam. Oke, kita coba dulu langsung. Ya, ternyata mengapung ya. Ini kita coba di air garam. Iya, itu melayang ya. Kita coba di minyak. Ya, ternyata tenggelam. Ngomong-ngomong, diskon juga bisa mengapung loh. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Uli Sultan Jenar, kelas 4D, nomor absen 7. Saya akan mempraktekkan bahan yang tenggelam, melayang, dan mengapung. Pertama, saya akan masukkan telur yang pertama ke gelas pertama. Kedua, saya akan masukkan masukkan garam sedikit. Dan masukkan telurnya dan
Dan masukkan telur kedua ke dalam gelas kedua. Yang ketiga, saya akan masukkan banyak garam ke gelas ketiga. Dan masukkan ke telur yang ketiga ke dalam gelas ketiga. Dan hasilnya gelas pertama telurnya tenggelam, gelas kedua telurnya melayang, gelas ketiga telurnya mengapung. Dan hasil telurnya adalah tenggelam, melayang, dan mengapung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Maharatu, kelas 4D, absen melakukan percobaan hukum Archimedes. Berat benda di air tidak sama dengan berat benda di udara. Di dalam air benda mengalami gaya apung atau gaya ke atas. Gaya ke atas membuat benda lebih ringan karena berada di dalam air dibanding di udara. Gaya apung dipengaruhi volume benda, makin besar volumenya maka makin besar gaya yang diberikan air. Tiga hal yang terjadi di benda dalam air, yakni pengapung terjadi jika gaya berat benda lebih kecil dari gaya angkat air. Berikut contoh benda mengapung. Benda mengapung saya menggunakan hand sanitizer ini. Kita percobaannya. Bendanya seperti apa? Mengapung. Kemudian melayang terjadi jika gaya berat benda sama dengan gaya angkat air. Berikut percobaannya. menggunakan apa itu? Kertas. Bendanya seperti apa kertasnya? Melayang. Kemudian yang terakhir? Kemudian yang terakhir, tenggelam terjadi jika gaya berat benda lebih besar dari gaya angkat air. Benda apa? Koin. Tenggelam. Ternyata koin ini tenggelam. Berikut eksperimen dari Aras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syamara Isyabila dari kelas 4D nomor absen 27. Kali ini saya akan mempraktikkan gaya terapung. Di sini sudah ada telur, air biasa, dan air garam. Mari kita masukkan telur ke dalam air biasa
dan hasilnya adalah tenggelam. Mari kita masukkan telur ke dalam air 5 sendok teh ke dalam air garam dan hasilnya adalah terapung. Mari kita masukkan telur ke dalam air 3 sendok teh garam dan hasilnya adalah melayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Jaujatil Musofa, kelas 4D, nomor absen 14. Saya akan melakukan percobaan gaya melayang, terapung, dan tenggelam. Berikut alat-alat yang kita harus siapkan. Pertama, kita butuh plastisin. Kedua, kita butuh sedotan. Lalu ketiga, kita membutuhkan paku yang dimasukkan ke dalam sedotan. Lalu kita siapkan air biasa, air garam, dan minyak goreng. Mari kita mencoba sama-sama. Mari kita coba air biasa dulu. Wow, dia melayang. Mari kita coba yang air garam. Wow, dia terapung. Mari kita coba yang minyak goreng. Wow, dia tenggelam. Terima kasih telah menyaksikan saya melakukan percobaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Nurfa Azhar, nomor absen 17 dari kelas 4D, akan melakukan percobaan membuat peristiwa melayang, terapung, dan tenggelam. Pertama-tama, kita bulatkan dulu plastisnya. Setelah itu, masukkan plastisin ke dalam sedotan. Assalamualaikum. Saya Wisam Sofia Afisena dari kelas 4D, nomor absen 28. Kali ini saya akan mencoba percobaan terhadap telur. Yang pertama, di sini ada air tawar, air yang diberi 3 sendok garam, dan air yang diberi 1 sendok garam. Yang pertama, saya akan memasukkan telur ke dalam air tawar dan dia tenggelam. Yang kedua, saya akan memasukkan telur ke dalam air yang diberi 3 sendok garam dan hasilnya mengapung. Terakhir, saya akan memasukkan telur ke dalam air yang diberi 1 sendok garam dan dia melayang. Benda melayang terjadi karena benda sama beratnya dengan gaya angkat air. Benda mengapung terjadi karena benda lebih ringan daripada gaya angkat air. Dan benda tenggelam terjadi karena benda lebih berat daripada gaya angkat air. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naura dari kelas 4D absen 23. Hari ini saya akan memperkenalkan Archimedes sederhana yang berada di rumah. Ini saya sediakan bahan-bahannya. Ini ada air putih, dan 1 sendok garam. Ini air putih dan 3 sendok garam, dan ini telur.
pertama kita akan memperhatikannya. Telur ke-1 kita akan cemplungkan ke air yang tidak ada garamnya. Hasilnya tenggelam. Lalu yang kedua kita campurkan yang air putih dan 1 sendok garam. Hasilnya melayang. Yang ketiga kita akan masukkan telur ke dalam air putih yang berisi 3 sendok garam. Hasilnya terapung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daifa dari kelas 4. Saya akan membuat peristiwa terapung, tenggelam, dan melayang. Pertama-tama saya siapkan plastisin 3 yang sudah saya bulat-bulat, sedotan, spidol, penggaris, sama paku. Nah, saya akan menyalakan plastisin dengan sedotan ya. Sudah, saya akan membuat skalanya pakai penggaris. Kalau sudah, saya akan memasukkan paku. Nah, kalau sudah dimasukkan paku, saya akan mengambil cairannya. Wow, tenggelam. Wow, terapung. Wow, melayang. Nah, saya sedang membuat peristiwa. Kalau melayang dengan air biasa, kalau terapung dengan air garam, kalau tenggelam dengan air minyak. Dan cukup segitu saja ya penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempraktikkan cara membuat hidrometer sederhana. Berikut cara-caranya. Disimak ya. Nah, pertama-tama saya sudah memiliki plastisin yang sudah ditusukkan ke dalam sedotan, dan saya sudah memiliki 3 gelas air. Nah, berikut ini berisi dari ini adalah air putih biasa, air garam, dan minyak. Nah, saya akan memasukkan 3 paku ke dalam 1 sedotan. Nah, jika semua sedotan sudah berisi 3 paku, kita
kita memasukkan ke dalam 3 air ini. Pertama, saya mungkin akan memasukkan ke dalam air biasa. Wow, mengambang. Nah, kedua, saya memasukkan ke air garam. Wow, yang kedua mengapung. Yang ketiga, kita masukkan ke dalam air minyak. Wow, yang ketiga ini tenggelam. Baiklah, sekian dari Hanifah Askamira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Borneo Kemal Mulyawan dari kelas 4A nomor absen 23 mau melakukan eksperimen hidrometer. Bahan-bahan ada air biasa, air garam, dan minyak. Terus kemudian di sini ada plastisin dan sedotan. Mari kita masukkan plastisin ke dalam air biasa. Hasilnya melayang. Mari kita masukkan plastisin ke dalam air garam. Hasilnya terapung. Kemudian masukkan plastisin ke dalam minyak. Hasilnya tenggelam. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini proses melayang. Kita lanjut ke eksperimen. Dan ini buka eksperimen. sekarang kita masukkan garam sebanyak-banyaknya. Apa? Kita aduk ya teman. Iya teman-teman lo. Apa ya? Apa ya? Sekarang kita masukin telurnya ya teman. Dan ini proses mengapung. Demikian eksperimen dari saya tentang tenggelam, melayang, dan mengapung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afna Fitri Sulaiman, kelas 4B yang absen 2. Saya ingin mempraktekkan eksperimen mengapung, tenggelam, dan melayang. Sekarang kita mengetahui dulu ya bahannya apa. Pertama ada garam, telur, 1 gelas dan 1 sendok dan air. Sekarang kita mencoba eksperimennya ya. Sekarang kita masukin telurnya ya. Dan ini proses tenggelam. Kita lanjut ke eksperimen selanjutnya ya. Dan sekarang kita masukin garamnya ya, 3 sendok setengah aja. Sekarang kita aduk dulu ya. Iya teman-teman.
mempraktikkan cara membuat hidrometer sederhana. Berikut cara-caranya. Disimak ya. Nah, pertama-tama saya sudah memiliki plastisin yang sudah ditusukkan ke dalam sedotan. Dan saya sudah memiliki 3 gelas air. Nah, berikut ini berisi ini adalah air putih biasa, air garam, dan minyak. Nah, saya akan memasukkan 3 paku ke dalam 1 sedotan. Nah, jika semua sedotan sudah berisi 3 paku, kita memasukkan ke dalam 3 air ini. Pertama, saya mungkin akan memasukkan ke dalam air biasa. Wow, mengambang. Nah, kedua, saya memasukkan ke air garam. Wow, yang kedua mengapung. Yang ketiga, kita masukkan ke dalam air minyak. Wow, yang ketiga ini tenggelam. Baiklah, sekian dari Hanifah Askamira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya lagi. Nama saya Dewi Sekadita Moji Hardi, kelas 4B absen 8. Saya akan praktekkan ini kepada Bu Elma, pelajaran IPA. Saya mempunyai 3 buah gelas yang berisi air garam, minyak, dan air biasa. Dan saya juga mempunyai 3 buah sedotan, yaitu sedotan yang 1, kedua, dan ketiga. Saya akan memasukkan ini kepada air garam. Ia mengaku, dan yang kedua, dia tenggelam. Dan percobaan yang ketiga, dia melayang. Dan ini berhasil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.